wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sampai hadis 1213. Untuk bersingkat waktu baik kita mulai. Wa an Sa'id bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Dari seseorang bernama Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, kana fi abyatina ruwaijil da'if fa khobatha bi amatin min imaihim fa zakaru zalika Sa'dun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala idribuhu haddahu. Faqalu ya Rasulullah innahu ad'af min zalik. Faqala khudhu iskalan fihi mi'atu simroh sumadribuhu bihi turbatan wahidah. Fafa'alu. Rahu Ahmad wa Nasai wa Ibnu Majah wa isnaduhu hasan. Lakin ikhtalafa fi waslihi wa irsalihi. Artinya, eh, dulu karena di rumah kami ada anak kecil, udah dewasa tapi kecil dia, dhaif, lemah, ruwaijil dari rojulun, isim tasghirnya ruwaijil. Fakhobatha, berlaku khobis, khobis kotor, masuk WC bacanya tuh minal khubusi wal khobais, dari bisikan kotor. Kalau di terjemahan dari setan laki-laki dan perempuan. Ya dah? Nih ketemu kita. Wakhobasa, kerja. Berlaku kotor, berlaku keji. Biamatin min imaihim. Terhadap budak perempuan. Dari sekian budak mereka yang ada. Hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW oleh Sa'ad. Makalah Rasulullah bersabda, idribuhu haddahu, pukul. Hadnya, had hukumannya, tegakkan hukumannya, yaitu cambuk, yaitu pukul. Pakai pemukul, bisa rotan, bisa apa saja. Waqalu, orang-orang pada berkata, ya Rasulullah, innahu ad'af min dzalik. Dia kondisinya lebih lemah dari 100 cambukan. Lebih lemah dari itu. Gitu. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, id khuzu apa itu? Iskalan fihi mi'atu simroh. Ini iskalan sama simroh belum tahu. Ntar kita maknanya. Nanti kita lihat di catatan. Setelah itu idribuhu dorbatan wahidah. Pukul 1 kali. Fafa'alu. Lalu itu dilakukan. Nah, kita lihat catatan kaki 12-13. Ini dia nih. Tuh. Qauluhu ruwaijil taskhir dari rojul. Laki-laki udah dewasa. Cuma tubuhnya kecil. Khobasa ini khobusa. Membabi karuma. Aizana berzina.
Wa fajaro, melakukan fujur. Iskalan bil kasri fasukun ala wazni kirtos. Wa huwal, apa ini? Azku. Coba saya gedein dikit. Azku ya. Oh, gedean ini. Mana dia? Oh, ini dia. Wa huwal, iya. Azku. Azak. Bentar ya, saya cari di kamus dulu ini. Mas Jamal ada, boleh juga. Kamus saya mau lama ini. Hmm. Al izku. Hmm. Al izku al labik al hadik bima amil. Apa jadinya? Nihlah bihamliha. La walladhi akhrajal azqa minal jarimah. Ai nakhlah minan nuat. Zak. Zak. Kullu ghusnin lahu syu'ab. Batang ya. Fakhabasa mimbab khabusa mimbab karuma aizana wa fajaro. Iskalan bil kasri bukan lawan kertas wa huwal azku. Oh iya iya azku. Sebatang kayu. Simroh bil kasri fasukun ala wazni iskal. Wa huwa ghusnun, cabang yang kecil, ringan, yang butuh fi aslil iskal fi alal kusni, ranting al-ghalis. Qala fi subul wal muradu huna bil iskal al-ghusnu al-kabir, dengan potongan batang kayu yang besar, alladzi yakunu alaihi akson sighar, yang ada ranting-rantingnya. Wa huwa lin nakhli kal unkud lil ainam, yaitu pelepah. Kita mau blukeng kali ya. Seperti rencengan pada korma. Kul wahid min tilkal aksan yusamma simroh. Oh, iya, kita kembali ke tek. Hmm. Oh, mana teknya ini? Ini 13. Ini mau penjelasan. Ini dia nih. Ya, karena fi abiatina, di rumah kami ada laki-laki, dia posturnya kecil. Kemudian berzina dengan seorang budak perempuan di antara budak mereka. Hal itu diceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, bersabda, pukul sebagai hadnya. Ya, hadnya cambuk itu 100 kali. Waqalu, mereka ya Rasulullah innahu ad'af min dzalik. Dia lemah. Kesannya tak mampulah menahan pukulan yang. Waqala khudhu iskalan. Maka Rasulullah bersabda, ambil batang pohon
Fihi mi'atu simroh. Yang di batang itu ada 100 ranting. Summadribuhu bihi dorbatan wahidah. Paham maksudnya? Pohon jambu lah katakan. Dari batang pohonnya maksudnya. Berbatang, bercabang. Dari cabang ada cabang lagi. Dari cabang lagi ada ranting. Yang banyak rantingnya itu mi'atus simroh. Bukan berarti 100 harus dihitung. Memberi informasi tentang bahwa hukuman sesuai. Hukuman had terutama sesuai dengan kemampuan dan daya tahan yang ada. Sehingga jangan ada kesan menyiksa, menyakiti. Iya, kebayang. Ada sementara orang kita sekarang, apapun alasannya, bagaimanapun kondisinya, hukum had bagi yang berzina, seperti ayatnya az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin mi'ata jaldah, dicambuk 100 kali, tak mampu dicambuk, apalagi pakai rotan. Tidak apa-apa, kita dalam rangka menjalankan, berpegang teguh kepada perintah Allah, pakai lidi, gitu kurang lebih. Paham itu? Ya, betisnya dipukul pakai lidi 100 kali. Nah, ini dia isyaratnya ke sana. Ketika ada kasus dilaporkan kepada Nabi, Nabi bilang pukul, artinya tunaikan hadnya. Lalu kemudian dia tak mampu, kata Sa'ad yang mengadu. Kasihan dia lemah. Ya udah, ambilkan tuh ranting pohon yang kecil. Mi'atu simroh, ada 100 ranting, itu mah keterangan bahwa ranting yang dipakai untuk atau batang pohon yang dipakai untuk memukul itu kecil. Kemudian pukul bihi dorbatan wahidah 1 kali. Fafa'alu. Udah kesimpulan kita bahwa emang secara umum Rasulullah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memberikan beban kecuali sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha tidak hanya sebatas dipahami kewajiban, ya, hanya sesuai kemampuan. Tetapi daya tahan menerima hukuman itu juga disesuaikan dengan kemampuan. Nih buktinya hadisnya. Pernah dengar barangkali di antara kita yang ada kasus serupa di keluarganya, lalu pakai lidi enggak apa-apa, kita pukul. Bismillah. Ah gitu. Ini dia hadisnya. Iya, selesai. Pakai lidi. Sekarang hadis berikutnya. Eh, 13 tadi ya benar nih 14. 1214. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhumah. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih." Siapa di antara kalian yang mendapati, menemukan, melihat orang yang mengamalkan amal kaum Nabi Lut, tuh sekarang LGBT, faktulu, bunuh al-fa'il wal maf'ul, pelaku, dua belah pihak dan yang dilakukan. Waman wajadtumuhu waqa'a ala bahimatin faktulu. Demikian juga mereka yang berhubungan dengan binatang, bunuh. Waqtulul bahimah, termasuk binatangnya juga dibunuh. Rawahu Ahmad wal arba'ah warijaluhu mausukun. Riwayat Imam Ahmad dan 4 imam yang lain. Dan para sanadnya dipercaya.
Illa anna fihi ikhtilaf. Cuma sedikit ada perselisihan. Paham? Ngeri. Kita baru dengar ini. Sama binatang. Orang sama orang iya. Tuh, bunuh sebenarnya. Kita udah mau dilegalkan. Tinggal nunggu saja. Azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Nuh. Ya, atau tidak? Kepada binatang. Juga dibunuh. Termasuk binatangnya. Apa maksudnya? Kita lihat catatan kaki 12-14. Qauluhu man wajadtumuhu ay alimtum. Orang yang kalian ketahui. Ya'mal amala qaumi Lut. Melakukan eh, perlakuan kaum Nabi Lut. Wahwal ityan fid dubur. Yaitu berhubungan lewat belakang. Duburnya. Faktulul fa'il wal maf'ul. Maka bunuh. Ya, artinya tegakkan hukuman. Bunuh bagi yang melakukan dan dua belah pihak gitu. Muhsinin kana au ghaira muhsinin. Baik keduanya itu sudah mempunyai suami istri, sudah menikah atau belum. Qala Ibnul Qayyim fil Hadi fil Huda, nama kitab. Qala Ibnul Qisar wa Syekhuna ay Ibnu Taimiyah. Ajma'atis sahabah ala Ajma'atis sahabah ala apa ini? Saya ini kok Ala qatlihi ya. Ibnu Qayyim ajma'atis sahabah ala qatli. Oh, sahabat sepakat untuk apa membunuhnya. Enggak, saya mau itu. Oke, kita teruskan. Wa inna makhtalafu fi kaifiyat qatlihi. Mereka para ulama selisih pendapat tentang cara membunuhnya. Wakala Abu Bakr Siddiq, menurut Abu Bakr Siddiq, yurma min syahik, dilempar dari tempat yang tinggi ke jurang gitu. Wakala Ali karamallahu wajhah, sementara pendapat Imam Ali, yuhdamu alaihi haid, ditimpakan tembok, ya, tampakan tembok. Ini saya mau Oh, sorry. Ada yang masuk tadi itu. Wakala Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yuktalan bil hijarah, dirajam. Ya, ini dibunuh dengan ditimpakan batu, ya, batunya besar kali. Fahada ittifaq minhum ala qatlihi. Seperti ini, sepakat dibunuh, namun caranya yang berbeda. Wa ini ikhtalafu fi kaifiyatihi, meskipun caranya berbeda. Intaha, selesai. Wa ilaihi zahaba Syafi'i fi qaulihil qadim. Demikian menurut pendapat Imam Syafi'i dalam qaulul qadim. Wa yaqrubu minhu ma zahaba ilaihi Malik wa Ahmad. Imam Malik, Imam Ahmad hampir sama pendapatnya dengan Imam Syafi'i, min annal luti yurjamu muhsonan kana au ghair muhson, bahwa pelaku sodomi lah kita, luti itu bahasa Arabnya, luti, kaum Nabi Lut yang melakukan kelakuan Nabi Lut, kaum Nabi Lut dirajam, baik dia sudah menikah atau belum. Wa huna mazhaban akharon, di sana ada mazhab yang lain. Ada dua mazhab yang lain. Ahaduhuma anna haddal fa'il hadduz zina. Yang pertama bahwa si pelaku itu hukuman zina. Hadduz zina. Ai in kana muhsanan yurjam. Kalau dia sudah menikah
dia dirajam. Wa illa yujladu mi'ah. Kalau belum, maka dia dijilid 100 kali. Qalahu Syafi'i wa Abu Yusuf wa Muhammad rahimahullah. Itu pendapat Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, semoga Allah merahmatinya. Wa ammal maf'ulu bih, adapun yang objek ala hadzal qaul berdasarkan pendapat ini, faqala Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, hadduhu jildu mi'ah wa taghribu am rajulan kana aw imra'atan muhsonan kana aw ghairu muhson. Nah, menurut Imam Syafi'i dalam konteks ini yaitu kalau laki-laki dia di apa namanya? Dijilid 100 kali lalu dibuang, diasingkan 1 tahun. Laki atau perempuan. Maksudnya saya ulangi, hadduhu hukuman si pelaku gitu. Ya, hukuman si pelaku. Baik laki atau perempuan, kalau dia belum nikah, maka jilid 100 kali, diasingkan selama 1 tahun. Baik sudah menikah atau belum. Wal mazhabus tsani annahuma laisa alaihi mahad. Tapi pendapat kedua bahwa baik laki dan perempuan itu tidak ada had. Fayaktasiru alat ta'zir. Maka apa namanya? Cukup diberi peringatan. Peringatan dengan bentuk hukuman juga, tapi bukan jilid atau rajam. Apa maksudnya? Begini takzir, undang-undang yang dibuat Dijilid apaan sih? undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, ya, perintah Muslim Islam maksudnya. Contoh, yang ada di dalam Al-Quran itu pezina, zina laki-laki, zina perempuan. Tapi pacaran di Al-Quran ada nggak hukumannya? Tuh nggak ada. Terus pemerintah mengeluarkan undang-undang mengatur aturan yang bersumber dari Al-Quran. Di Al-Quran belum ada, itu namanya takzir. Nih, menurut mazhab kedua. Jadi tidak dilakukan had, hukuman, jilid atau rajam. Akan tetapi ditakzir. Kalau Imam Abu Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, wa anta khabir bi annal qaulal awal huwal muwafiq lil hadis. Anda sekalian tahu bahwa pendapat pertama itu cocok sesuai dengan hadis. Wal hadis wa in kana fihi ba'dul maqal, hadis meskipun di sana ada sebagian pendapat yang berbeda, lakinnahu qad balagha ila haddin ya'malu bihi sanadan. Akan tetapi atas dasar hadis yang ada, para sahabat sudah mengamalkannya. Farrajih huwal qaulul awal. Dengan demikian yang lebih sahih adalah pendapat pertama, yaitu diterapkan hukum zina. Ma'akil latiman zahaba ilaihi, meskipun ada minoritas, ya, adalah minoritas. Waman wajadtumuhu waqa'a ala bahimat faktuluh. Tadi dalam redaksi atau teks hadis ada siapa yang kamu ketahui dia berhubungan dengan binatang, maka bunuhlah. Qad aradahu asar mauquf ala Ibni Abbas. Ini bertentangan sedikit dengan asar dari Ibnu Abbas. Andahu qala man ata bahimatan falahadda alaihi. Barang siapa yang melakukan hubungan seks dengan binatang, dia tidak ada had. Qalat Tirmidzi haza asahhu minal awal. Terkait dengan yang ke binatang nih. Ini lebih sahih. Wal amal ala haza inda ahlil ilmi. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq. Itu pendapat Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Wa qala al-Khattabi, sementara Imam Khattabi berkata, wa aksarul fuqaha ala annahu yu'azzar. Menurut mayoritas
ahli fikih tidak dijatuhkan hukuman had, akan tetapi diberi takzir, takzir hukuman yang belum diatur oleh Al-Quran. Wa kadzalika qala Atha wan Nakhai. Demikian juga pendapat Imam Atha dan Nakhai. Wa bihi qala Malik wa Sauri. Atas dasar itu Imam Malik, Imam Sauri, Imam Ahmad wa ashabur ra'yi berpendapat. Wa huwa ahadu qaul Syafi'i, dan pendapatnya itu salah satu pendapat Imam Syafi'i. Artinya sama dengan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Intaha, selesai. Wa ammal qaulu tsani Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i yang kedua, fahuwa anna haddahu hadduz zina. Imam Syafi'i berpendapat yang kedua hadnya had zina. Waqtulul bahimah, dalam hadis binatangnya juga dibunuh. Fi Sunan Tirmizi, dalam Sunan Tirmizi. Faqila libni Abbas, lalu dikatakan kepada Ibnu Abbas, masya'nul bahimah. Bagaimana kau bahimahnya dihukum? Faqala masami itu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika syai'an. Kata Ibnu Abbas, aku nggak pernah mendengar sedikit pun terkait bahwa binatangnya juga dihukum. Walakin ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kariha ayyukal min lahmiha. Kalau memang ada, kata Ibnu Abbas, dia dibunuh dan Rasulullah tak ingin, tak suka binatangnya dibangkang, dagingnya dimakan. Au yantafa biha, atau dimanfaatkan dengan yang lain. Wa qad amila bihadzalikal amal, dan Rasulullah melakukan hal itu. Paham? Serem. Jadi binatang dibunuh bukan sebagai hukuman, bukan. Tapi ada kekhawatiran kalau nggak dibunuh, terus nanti dirawat kembali, terus ada disembelih dimakan. Itu yang tidak ingin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa ini sebentar ya, dinutup ini. Ah, ya. Gitu aja. Oke, kita teruskan 15. 12, 15. Nah, ini dia. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba wa gharraba. Rasulullah memukul, yakni menegakkan hukum had. Wa gharraba, gharraba, mengasingkan, membuang selama 1 tahun. Wa anna Abu Bakar daraba wa gharraba. Demikian juga Abu Bakar. Dia menegakkan had, dipukul 100 kali, habis itu diasingkan selama 1 tahun. Wa anna Umar daraba wa gharraba. Dia sepakat, ya. Hadis 15 menginformasikan hukumannya ditegakkan had. Dipukul 100 kali, jilid namanya. Habis itu udah diasingkan, dibuang. Ya, kalau dia orang Jakarta dibuangnya kemana ya? Ke Bali, buangnya ke Jawa Timur, buangnya ke Madura. Itu mah soal teknis. Coba kita lihat apa ada catatan kaki 215 ini. 12, 15. Oh, nggak ada. Eh, iya ada nih. Qauluhu doroba ay jalada zani bal bikr mi'ata jaldah. Artinya doroba yaitu menjilid, menyambuk pezina. Dia al bikr, masih gadis, mi'ata jaldah, 100. Wa gharraba minat tagrib ay akhrajahu min mahallil iqamah. Diasingkan. Kalau fi subul, dalam kitab Subul Salam ditemukan wa ka'annahu saqal musannif
raddan alaman za'ama naskhat taghrib. Ada penjelasan dalam Subul Salam. Seolah si musonif pengarang. Pengarang ini penyusun. Penyusun Bulughul Maram, pensyarahnya menggiring bantahan atas orang yang menganggap bahwa diasingkan itu dinasah. Paham maksudnya? Jilid 100 kali, habis itu diasingkan. Ini dimunculkan dalam penjelasan dalam hadis ini karena ada yang menganggap itu udah nggak ada, itu udah dinasah, nggak pakai diasingkan, kan udah dijilid. Itu keterangan yang didapat dalam Subulus Salam. Subhanallah. 16 sekarang. Nih, 12, 16. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas. Kala dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mukhnisin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Wa qala akhrijuhum min buyutikum, ruahul Bukhari. Artinya Rasulullah melaknat, ya, mutakhonnisin kalau dalam redaksi lain, wal mutakhonnisat, laki-laki yang menyerupai perempuan, waria, ya, waria, waria, waria sama wanita menyerupai laki-laki. Kalau laki-laki menyerupai perempuan namanya paria. Waria, Ah, waria sih. Waria. waria wanita, wanita Laki-laki, pria. Wanita, laki-laki, enggak, oh wanita laki-laki. menyerupai laki-laki, waria. Oh gitu. Ya, Bukannya waria, wanita pria. Renceng. Oh, iya ya. Kalau singkatannya Iya. waria, wanita pria. Wanita iya. menyerupai laki-laki. Ya, Bukan, Misalnya dia laki-laki wanita gitu. tapi sebenarnya dia pria, Ustaz. asalnya pria menyerupai perempuan. Iya, waria. Terus kalau Kalau yang benceng laki, nih, yang laki-laki menyerupai perempuan nih bahasa hadisnya mutarojjilat. Hmm. Ah, insya Allah tuh mutarojjilat minan nisa. Kalau mukhnisin minar rijal. Laki-laki menyerupai perempuan, banci. mesin. Mutarojilan banci juga ya. Iya, waria. Kalau banci kan umumnya kita bukan laki-laki seperti perempuan gitu. Dia menyerupai. Menyerupai kan seperti itu. Iya, bergaya. Jadi itu banci kan yang dibilang Ah, bencong terus gitu. Waria. kalau kalau yang satunya apa? Kalau perempuan menyerupai laki-laki, Apa? waria. Kalau laki-laki menyerupai perempuan, bahasa Sombong. Indonesia miskin. Kalau di bahasa hadis mutakhonnisin, ya. Bukan mesin laki. Laki menyerupai perempuan. Tapi kalau Tadi perempuan, eh, mutalak kebalik, bukan. mutalaki, Perempuan menyerupai laki-laki mutakhonnisin. Terus mutakut. mutarojilat. Mutarojilan Perempuan laki-laki menyerupai perempuan. perempuan menyerupai laki-laki. Mutakhanisin. Kalau itu laki-laki menyerupai perempuan. Ya, Ya, itu. mutakhonnisin. Mutarokil. Mukhnisin. Mutarojilan. Itu mutarojilat. Mutarojilat Mutarojilan. medan nisa. Berarti perempuan menyerupai laki-laki. Oh, Kalau terbalik yang berarti. mukhnisin minar rijal. Laki-laki menyerupai perempuan. Ya, Mutaradisin. Ah, ini terbalik. hati-hati. Ini udah dilombakan di dunia. Kalau mau tahu, no, di Thailand banyak banget. Ya, jangan salah. Pak, ini nih mesti diingatkan ini. Wakala akhrijuhum min buyutikum. Kalau ada yang begitu, kata Nabi, usir. Tuh, keluarkan dari rumah kalian. Usir. Apalagi dalam kajian modern itu penyakit. Karena penyakit maka menular.
Iya. Nih belum sampai ke transgender nih. Ya atau tidak? Akhirnya nanti gimana tuh orang yang transgender? Kalau saya lagi masih hidup nggak apa-apa. Nanti kalau udah mati, maka fikih berkata yang asalnya perempuan, mayitnya diberlakukan perempuan. Yang asalnya laki diberlakukan laki-laki. Enggak berubah itu. Iya. Oke, kita coba lihat catatan kaki. 2:16. Nih dia nih. Qauluhu. Oh, ini mukhonnisin ya. Bikasrin nun wa fathiha. Boleh mukhonnasin. Boleh mukhonnisin. Wa huwa minar rijal. Tuh. Yaitu laki-laki. Man yatasyabbah bin nisa. Yang menyerupai perempuan. Fi akhlaqihi. Sikapnya. Wa harakatihi gerak-geriknya. Wa kalamihi. eh, kata-katanya, kata-katanya, waziyihi, zi pakaian, wa ghairi dzalika minal umur al mukhtassa bin nisa, juga persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan perempuan, mirip, udah pengen jadi perempuan, udah begitu, udah dah, akhirnya beneran dia operasi, ya. Fa in kana min aslil khilqah fala lauma alaihi. Kalau akhlak itu memang dasar sejak lahir, maka tak celak. Wa alaihi ayatakallaf izalata zalik. Yang bersangkutan harus berusaha menghilangkan hal itu. Dimaksud yang bersangkutan semua yang terlibat, keluarga dekat, berusaha. Ya, ada terapinya. Pokoknya, nah ini bukan cuma soal bagaimana mengatasi, akan tapi bagaimana kita melakukan tindakan preventifnya. Wa in kana biqasdim minhu, tapi kalau sengaja, fahuwal mazmum, celak. Terus al-mutarajjilat ay al-mutasyabbihat birrijal, yaitu perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Ziyyan, pakaian. Wahayatan, gerak-gerik. Wa masyan, jalan. Wa amsalaha, dan yang seumpamanya. Wala'nu yadullu ala tahrim hadal fi'li. Hadisnya berbunyi la'anar Rasul. Ini menunjukkan haram. Laqad amma hadzal al-idol fi zamanina. Hadza fi syarqi wal gharb. Dan penyakit ini tidak dibahasakan, penyakit ini sudah merata di zaman kita sekarang, baik timur maupun barat. Hatta dabba ila sufuf syababil muslimin, sehingga menjalar, dabba menjalar ke barisan pemuda muslim, wa nusubi wa tasarraba fihim, dan meresap ke kalangan mereka. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini ungkapan keheranan, keanehan. Oh, aneh, terutama yang sengaja. Iya, biasanya bawaan lahir. Iya, bawaan lahir. Ada juga karena lingkungan. Karena lingkungan, mulai dari lingkungan rumah. Anak 10 orang, semuanya perempuan, laki-laki satu. Udah tuh. Ya betul. Atau sebaliknya, anaknya 10, perempuannya satu, laki-laki lain. Umpama itu hanya salah satu faktor. Oke, kita teruskan dulu nih, kita lihat ya. Iya, nih kayaknya nih. Barangkali ada yang mau dikemukakan dulu. Ini terkait kembali kepada pada hukuman zina. Ada yang mau ditanyakan boleh.
Kalau enggak juga boleh kita teruskan. Ini apa sih ini muncul? Nah, oke, kalau enggak ada kita teruskan. Hadis 1217 sampai 1219. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idfa'ul hudud ma wajadtum laha madfa'an. Idfa'u tolak. Maksudnya tolak tahan. Maksudnya tahan jangan lakukan hukum had selama kalian ada peluang menemukan penghalangnya. Jadi ada hadis ini serupa ini. Idra'ul hudud bisyubuhat. Hindari menegakkan hukum had. Secara khusus had. Secara umum hukuman apa saja. Ya, jangan sampai terjadi dalam kehidupan ini ada salah tangkap. Ada salah hukum seperti yang kita kita alami di zaman kita sekarang. Khusus terkait had. Jangan dulu ditegakkan kalau memang belum meyakinkan. Belum ada bukti. Nih gitu. Dan kalau masih bisa ada alasan untuk diselamatkan, diselamatkan. Fakhallu ilaihi sabila, beri jalan ke sana. Paham? Nih kita lihat catatan kaki. 15, 19 tadi ya. Nih 17. Qauluhu manfa'an ay majalan liddaf'i. Artinya ada potensi, ada peluang untuk tidak menegakkan. Peluangnya maksudnya syar'i. Gitu. Eh, si A berzina. Syaratnya ada 4 saksi. Harus ditegakkan. Ternyata saksi yang keempat ragu-ragu. Itu ada peluang namanya. Belum sah penegakan hukum had. Karena saksinya 4, yang 4 itu ragu. Apalagi nanti umpamanya antara saksi 1 sama saksi 2 berbeda keterangannya. Itu udah peluang. Jangan ambisi mau menegakkan. Gitu kurang lebih. Ini maksudnya manfaat majalan lidah. Idra'u ay idfa'u. Oh ini hadis berikutnya nih. Tuh idra'ul hudud. Bisyubuhat yang tadi saya sudah bisyubuhat. Kadang wal mar'ah an-nazani akrohaha au ataha wahiyatna imah au amsala dzalika mimma yumkinu wuqu'uha. Mana dia peluang untuk tidak bisa ditegakkan had. Nih, kadang wal mar'ah seperti pengakuan seorang perempuan bahwa orang itu yang menzinahinya memaksanya atau dilakukannya saat dia sedang tidur atau yang seperti itu yang memungkinkan terjadinya perzinahan. Ini udah hadis 17 ya, tapi catatan kaki udah sampai 19. Selesai. Selesai benar. Sampai hadis 12, 19. Hadis. Kok nggak ada 20-nya ini? Ai idra idfa'u asyubuhat. Ini udah Di atas ada saat 20 mana? hadisnya di bawah Di bawah. 12 19 di atas Ini garis batas itu. mana? Di atas garis batas not hadisnya bukan catatannya. Iya, ini hadis ini. 12 Oh, 20 ada. iya 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 iya. Iya iya iya. Tuh. Ini dia nih. Betul. Saya tadi belum selesai itu ya. Badfa'an. Wa akhrajahu Tirmidzi wal
Hakim min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bilafzin idra'ul hudud anil muslimin mastata'tum. Idra'u tolak. Apa itu hudud? Penegakan hudud. Artinya hindari terhadap kaum muslimin mastata'tum, sedapat mungkin. Tadi yang saya udah jelaskan. Wa rawahul Bukhari an Ali. Saat yang sama Imam Bukhari, Imam Baihaqi meriwayatkan hadis dari Ali min qaulihi bilaf idra'ul hudud bisubuhat. Tuh. Idra'u pada mulanya tolak. Artinya hindari. Penegakan had bisubuhat dengan alasan-alasan yang diragukan. Apa maknanya? Kasihan Allah sebenarnya terhadap pelaksanaan hukum had, terhadap had itu sendiri. Coba ditimbukin sampai mati, dipukul pakai cambuk selama sebanyak 100, bukan 10, bukan 20, bukan 30, mi'ata jaldah. 100. Ya, kita selesaikan nih, tinggal dikit. Hadis 12-20. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu hadhil qazurat allati nahallahu taala anha. Qazurat kotor, perbuatan kotor. Jauhi perbuatan kotor yang Allah larang ini. Faman alamma biha falyastatir bisatrillah ta'ala. Siapa yang mengulangi terus, maka hendaklah dia bersembunyi dengan tirai Allah. Wal yatub ilallahi ta'ala. Hendaknya taubat. Fa innahu man yubdilana safhatahu. Namun, siapa di antara kalian ada yang menampakkan perbuatannya, ini halaman safha, halaman hidup ya. Nuqim alaihi kitab Allah Ta'ala. Kami akan tegakkan hukum Allah Ta'ala. Rawahul Hakim. Wa huwa fil Muwatta. Di dalam kitab Muwatta min Marasil Zaid bin Aslam. 220 kita lihat catatan kakinya. Ini dia. Qauluhu al-qazurat jam'u qazurah wa hiyal fahisyah, kekejian, keji. Minal qauli wal fi'li, perbuatan, perkataan atau perbuatan. Kazina wa amsalihi, seperti zina dan semacamnya. Alamma biha minal ilmam ay fa'alaha wartakabaha, dilakukannya. Man yabdulana mudhari madzum minal ibda ay man yuzhirulana. Namun barang siapa yang menampakkannya, artinya terang-terangan, lalu diketahui. Sofhatah ay janibahu awajhahu. Janibah artinya sifatnya atau wajahnya. Paham maksudnya? Ada gejala bahwa dia secara sengaja, demonstratif, seolah nggak ada yang berani menegakkan hukum padanya, lalu menampakkan ya perilakunya bahwa dia melakukan. Ada orang yang begitu. Oke, betul. Man yabdulana mudhara mazum libda sofhata janiba wal muradu huna hakikat amrihi. Yang dimaksud adalah hakikat sebenarnya. Sudah kebayang ya? Si A laki-laki mendatangi rumah si B. Pertama, kedua, ketiga, keempat mah nggak ada yang tahu. Malam, orang udah pada tidur. Dia nggak tahu. Tapi kemudian ternyata demonstratif. Bukan cuma saat orang masih jaga saja dia datang. Tetapi emang demonstratif. Dia bertamu lama dan seterusnya. Sehingga tetangga pada tahu siang bolong
Gitu kurang lebih. Ya, itu namanya yubdi sofhatah. Eh, eh, Wal muradu huna hakikat amri. Yuqalu abda sahifatah ay kasyafahu. Dia sendiri yang membuka diri. Ay mayyukashifu lana ma atta bihi minadz-dzambi wa alimna haqiqata amrihi aqamna alaihil had. Artinya, siapa yang membuka, maksudnya membuka ya terus terang tadi, ya menampakkan diri bahwa dia melakukan dosa dan kami tahu sebenarnya hakikat persoalannya, maka kami tegakkan had wala natrukuhu hamlan, dan kami tidak tinggalkan begitu saja. Alhamdulillah selesai. Berikutnya tuh hadul qazaf, ya. Alhamdulillah. Eh, iya benar. Cukup dulu. Barangkali ada yang mau apa? Mau diskusi, mau tanya boleh. Terkait dengan hukuman zina yang namanya had. Dan kajiannya kalau dalam buku fikih namanya Kitabul Hudud. Hanya beberapa perbuatan saja, beberapa pelanggaran saja yang dikategorikan dalam kitab hudud. Zina, membunuh, minum khamr, mencuri, had, had apa? Potong tangan. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan kasabu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Hmm. Iya, ada tanya dipersilahkan. Pak. Ustaz, Eh, di kita kan tak ada. apa? Kita kan bukan negara Islam, berarti tak menegakkan hukum itu dong, hanya sekedar tahu berarti. Iya benar. Nyesel apa enggak? Makanya Bu, pindah aja ke Yaman. Gimana? Setuju? Benar, Oh, di sana bisa hidup. benar Bu. Kita Ustaz, jadi mau tanya nggak? penghalang. Iya. Ustaz, Oke. kan tadi saya Ustaz, Iya silakan. idfa'ul hududa ma wajadtum laha madfa'an. Iya, Menolak hudud itu hukuman itu ya Ustaz ya. iya, Saat melakukan sebisa mungkin gitu Ustaz ya. iya, iya. Maksudnya maksudnya dicari celahnya gitu Ustaz. Benar, benar. Sebab Dicari celahnya. diperkuat tuh dengan hadis yang di bawah itu potongan itu. Ada Hmm. lengkapnya. Idra'ul hudud bisubuhat. Umpamanya seseorang dijatuhi hukuman had. Hadnya hadduz zina. Di antaranya 4 saksi dan lain-lain. Harus semua. Di antara 4 saksi syaratnya yang pertama dan kedua, ketiga, keempat itu seragam keterangannya. Hmm. Sama. Ya. Jamnya sama. Gerak-gerik yang dia saksikan itu sama. Tuh. Kalau ngelihat itu seolah-olah susah menegakkan hukum had. Oleh karena itu di zaman Rasulullah itu had bagi mereka yang datang sengaja karena ngaku. Kalau ngaku mau udah nggak bisa ditolak. Nah, terkait dengan 4 saksi yang menjadi syarat dia ditegakkan hukuman, umpamanya ada keterangan yang orang pertama sama ketiga beda. Nah, itu peluang. Peluang Hmm. apa? Kata hadis, jangan ditegakkan. Loh, kok begitu? Udah, apa namanya? eh Batin ya, keagamaan kita menangkap. Memang sebaiknya jangan kesian. Bagian dari rasa kasihan Allah terhadap orang yang kena hukuman.
had. Gitu feeling, ya, feeling Hmm. batin kita. Itu namanya idra'ul hudud bisyubuhat. Idfa, idza wajadtum, gitu kalau nggak salah tadi, manfaan. Nah, tempat penolakan. Oke, siapa yang menolak? Hakim. Hah? Hakim. Adapun teknis pelaksanaan hukum itu kan bukan oleh hakim, oleh tim. Gitu kurang lebih. Ya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Bu Elwani kayaknya masih ragu ini. Ah. Terkait tadi yang kata orang di hadnya itu pakai 100 lidih, kalau misalnya 100 lidih itu saja karena orangnya lemah. Iya, Jadi balik balik lagi Ustaz ya, misalkan itu benar. pezina, misalkan Iya. pezina, Iya. cari dulu 4 saksi. Mm. Nah kalau orangnya lemah, tapi saksinya Oh, nggak ada 4 ya nggak iya. Om, peluang peluang benar, itu dia, benar. ya kan? Hmm. Jadi kalau saya coba urut, boleh jadi Allah dalam hadis qudsinya berfirman, Sabaqat rahmati ghadabi. Hmm. Kasih sayangku mendahului murkaku. Itu diantaranya. Coba bayangkan, pamannya orang lemah, 100 cambukan. 2 kali aja udah patah pinggangnya umpamanya. Kan bukan itu tujuannya. Ya, paham itu? Ya. Seolah-olah di situ Allah hadir di dalam penegakan had. Ya, apa maknanya? Kalau kewajiban saja itu sesuai dengan kemampuan, demikian juga daya tahan, atau menerima iqab dari Allah sesuai dengan kemampuan. Itu yang bisa diambil kesimpulan. Hmm. Kita ketika menghukum anak, nampar, nyubit, nendang, kan disesuaikan itu dengan apa namanya, eh, dengan apa namanya, daya tahan si anak. Kalau dalam apa, dalam sistem kesatuan polisi terutama bahasanya tuh, kalau kita lihat dulu siapa itu ya, yang ada orang menghina Islam masuk penjara terus dihajar, dia bahasanya saya pukul tapi terukur, terukur bahasanya, nggak sampai membahayakan, dia dipukul dipukul. Demikian juga penegakan hukum had, terukur. Bahasanya terukur, gampar-gampar jangan kencang-kencang. Ya, iya, wallahu a'lam bishawab. Ini Syukran Ustaz. mak-mak. Iya. Ah, Bu Nena, mana Bu Nena? Ada tanya. Hmm. Nyimak aja, Ustaz. Alhamdulillah. Mama Nena. Belum ganti. Itu nenek, nenek Rina, Ustaz. Lainnya ada nenek. Panggilan cucu. Ah, Bu Rina, Masya Allah. Ini Bu Anu nggak nongol nih. Bu Roisah mana Bu Roisah? Bu Roisah tadi pagi ada. Iya. Bu Rina ini aja ya, jam kedua aja ya. Biasanya kayak Pagi ada, Ustaz. ada. Ada. Nah, soalnya Bu Rina ada dua tuh. Satu Bu Rina juga. Sedikit. Iya, iya. Iya, iya, nggak apa-apa. Oh iya, kalau nggak ada kita sudahi dulu ya. Insya Allah tuh nanti Hadul Qazaf. Hadul Qazaf itu lanjutnya, apa namanya, hukuman orang yang menuduh berzina.
Nah, itu luar biasa. Bagaimana terjadinya menuduh? Kok bisa jadi ada nuduh, nuduh, nuduh di Hmm. zaman itu? Iya. Baik. Nah, Apa? Ustaz, bencong tadi, Ustaz. Bencong. Sekarang udah luar biasa kalau Tadi itu transgender ada itu. yang dari lahir Ya, katanya. Kalau yang dari ya Bu lahir ya, itu gimana? Bisa transgender dong. itu udah melampaui batas. Ya. Iya. Apalagi yang di Indonesia terkenal si Anu, terus sudah meninggal. Kita nggak tahu tuh pengurusannya bagaimana. Bu Fauzia mungkin mengamati itu. Sesuai dengan yang lahir ya. Akte lahir. Betul, betul. Ya, mudah-mudahan kita jadi nggak ragu dan Nah, mudah-mudahan itu kan terhindar ya. berarti bukan dari lahir ya. Kalau yang dari lahir itu ada nggak sih? Iya, iya. Ada. Yang dari lahir itu al-khunsa. Khunsa berkelamin ganda dan memang beneran. Dan potensi itu Oh, dalam benar. konteks kedokteran modern memang ada. Cuma ketika dokter sudah melihat tanda-tanda itu, dia menghubungi orang tua. Orang tuanya disuruh pilih. Ini anak mau laki apa mau perempuan. Dokter bisa melakukan tindakan. Gitu. Hmm, Kalau memang baik. kemudian terjadi, dulu kan belum ada kedokteran. Akhirnya Vicky membahas secara khusus terkait mereka yang bermazhab kalau bersentuhan laki perempuan itu batal. Maka bagi yang berkelamin dua, dia baru batal kalau tangan kanan pegang laki, tangan kiri pegang perempuan. Kalau satu, Dirinya. iya, kalau pegang satu saja belum batal. Sebab unsur lakinya yang dia pakai secara hukum. Itu, Bu. Iya. Jadi memang ada. Itu namanya khunsa. Khunsa. Berkelamin kan? Ganda. Pegangnya maksudnya batal wudhu. Bersentuhan, iya. Dia baru batal wudhu kalau bersentuhan secara bareng. Kanan laki, kiri perempuan. Tuh, gitu. Iya. Khunsa. Nah, sekarang Kalau nggak sekarang ada. kan masih beneran cuman gelagatnya gitu. Ada sampai dewasa. Sebab sejak dini sudah dilakukan tindakan. Lakukan Berarti nggak tindakan. ada yang dari kecil gitu ya. Justru itu dari kecil, maka Enggak, maksudnya kemudian kalau sudah dari kecil ada kan sudah sudah diarahkan. sudah terdeteksi. Iya, Ya sudah diarahkan kan orang tuanya sudah dipilih mau iya. jadi laki atau perempuan gitu. Mm-mm. Baik, kita sudahi dulu dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik baru datang. Masuknya tuh sinyalnya saya telat deh. Kok Oh, masuk dari tadi saya bilang, kok saya nggak bisa masuk. Ya udah saya jadi pendengar aja sementara. oh iya, iya, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.